Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rahimat ini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu yang fardu ain harus dikuasai oleh setiap orang untuk bisa menegakkan kewajiban agama kita. Kita sudah membaca dalil umum tentang cakupan Islam, yaitu hadis Jibril, dan sumbernya kita akan sebutkan saja bahwa sumbernya kita akan fokus dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi Al-Arba'in An-Nawawiyah ini 42 hadis. Mungkin akan rasakan bahwa saya akan banyak mengulang dari sini supaya ini jadi standar umat Islam kita di Indonesia ini, semuanya itu menerima hadis ini. 42 hadis ini menerima, dan ini pokoknya di semua madhab, di semua organisasi ini diterima. Karena itu saya ingin mengingatkan umat Islam ini dengan ilmu yang mereka ada di sisi mereka. Tidak jauh-jauh kita pakai Al-Arba'in An-Nawawiyah dulu. Karena andaikan paham dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah, insya Allah pemahaman kita juga akan lurus. Tidak akan banyak perdebatan yang sebenarnya kenapa harus banyak berdebat kalau memang kita ketahui ada ilmunya. Buat apa ada banyak perdebatan? Harusnya tidak perlu ada perdebatan di dalam agama ini. Tapi memang sudah sunnatullah. Akhirnya banyak perdebatan karena adanya penyimpangan-penyimpangan. Karena itu saya akan berikan dalilnya dari yang paling dasarnya, yang paling mereka kenal, yaitu lebih banyak menggunakan hadis dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah membahas cakupan agama ini di dalam hadis Al-Arba'in nomor kedua, yaitu hadis Jibril. Lalu kita merinci, sudah membahas rukun iman dirinci. Kita juga sudah membahas rukun Islam untuk rukun yang pertama. Jadi kata Jibril bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mal Islam? Qala ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Qala, Jibril berkata, ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepada kami tentang Islam. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bersabda Rasulullah. Jadi di sini tulisannya Rasulullah. Sepanjang saya sudah tahu kaidahnya, salah saya tidak mau mengikuti tulisan yang salah. Jadi walaupun di sini cetakannya ditulis begitu, jadi kita tidak akan mengikuti. Supaya tidak ditertawain orang kan. Jadi kalau kita sudah tahu salah ya
kita tidak mengikuti kesalahan. Kalau ternyata salah baca atau lupa, yaitu kesalahan saya sebagai pribadi. Tapi kalau itu bisa mungkin kalau yang sudah tahu ya kita tidak akan mengikutinya. Jadi walaupun di sini di kitab saya ini cetakan Harisma Cirebon. Mungkin kalau yang kenal penerbitnya silahkan untuk kasih bilang pada mereka. Walaupun disalah cetakannya begitu, ya kita tidak akan membacanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa dibaca Rasulullah? Dia fa'il. Fa'il itu adalah subjek. Maka itu hukumnya itu adalah rofa. Dan itu ciri rofanya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena Rasulullahi, Rasul itu adalah isim mufrad gitu. Jadi kita itu kaidahnya begitu, kita dari kecil belajar gitu. Jadi banyak orang sekarang banyak yang kritikan karena salah baca ya. Karena tidak terbiasa barangkali membaca. Tapi saya dari kecil itu saya bacanya begitu, dan dibiasain. Bahkan Jurmiyah dari kecil saya hafal. Walaupun sekarang lama gak diulang. Udah lama gak sedang diulang lagi. Lama udah dari kecil Jurmiyah hafal. Imriti sempat hafal. Lama gak diulang. Tapi walaupun kita kadang ilmu kitabnya lupa, misalkan dari hafalan, kalau kita terbiasa dipraktekkan ketika baca Quran, ini dari kecil saya praktekkan setiap baca Quran, paham itu fi'il, fa'il, maf'ul, mubtada, khobar. Jadi ada orangnya kritikan tuh, ada seorang, sekarang kan banyak yang ada ngejek tuh, ada orang yang membuat metode membaca kitab gundul 40, katanya 40 hari mungkin gitu ya. Dan dia ya mempromosikan metodenya itu lebih baik dibanding kalau membaca Jurmiyah, Imriti, Yaqulu, Alfiyah gitu. Seperti yang biasa kita ajarkan. Tapi pas beliau membaca Ihya Ulumuddin itu banyak kelirunya, jadi kritikan tuh, jadi ejek akhirnya kan. Kenapa? Karena dia kan dianggapnya orang yang pakar banget di bidang ilmu nahwu, ternyata salah baca banyak. Akhirnya dikritik, dibandingkan sama dua anak kecil yang belajar ternyata lebih bagus anak kecil. Nah gitu, jadi artinya adalah ya kita para dai dalam hal-hal yang basic ya kita berusaha untuk tidak keliru di dalam hal-hal basic. Ya kalau salah ucap ya wajar. Tapi kalau hal-hal keliru ya kita harusnya tidak boleh salah, karena itu adalah malu kalau salah, itu artinya belum belajar. Jadi kita harus belajar dari kecil begitu. Karena dari kecil itu yang begini itu umur SMP itu tarkiban itu dibongkar. Alhamdulillah saya ada guru yang lulus pesantren alat itu mengajari sama saya. Saya privat. Jadi begitu, ini fa'il, faqala wa qala ya Muhammadu, bacanya ya Muhammadu karena dia adalah, ini secara Jurmiyah, dia adalah munada dia. Ya, munada isim mufrad. Akhbirni anil islami, faqala Rasulullah sallallahu, bacanya Rasulullah bukan Rasulullah, ini penerbit keliru. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tahu keliru aja. Karena ini ilmu. Siapapun yang baca, mau ustadz sekali berapa ya salah aja. Penerbit salah aja. Kita baca aja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabilan. Rasulullah bersabda, Islam itu adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah,
dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Satu, itu rukun Islam yang pertama. Wa tuqimas sholata, dan engkau mendirikan salat. Dua, wa tu'tiyaz zakata, dan engkau mengeluarkan zakat. Tiga, wa tasuma ramadhana, dan engkau puasa di bulan Ramadan. Empat, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabilan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu di jalannya. Kita sudah membahas rukun Islam yang pertama. Oh iya. Dan sekarang kita akan masuk kepada pembahasan ya, di bawah kitabnya. Kita sekarang masuk kepada pembahasan rukun Islam yang kedua. Jadi metodologi atau ini sama dengan saya sedang menyusun buku, hanya saja saya buat dalam bentuk video. Jadi nanti insya Allah kalau Allah mudahkan, video ini disusun menjadi buku tulisan. Jadi ini susunannya adalah sama dengan susunan buku. Ini adalah membahas tentang ilmu yang wajib semua orang pahami. Makanya kita prioritaskan dari iman, dari syahadat, iman, sekarang masuk ke sholat. Hanya saja bukunya di bawah. Jadi kita sementara adalah pendahuluan dulu. Kita sekarang membahas sholat. Kenapa penting membahas sholat? Karena sholat ini adalah rukun Islam yang kedua. Jadi kita ada pendahuluan dulu. Kita akan mengkaji pembahasan sholat dari kitab yang terkenal aja di semua madhab, bukan semua madhab ya, di semua organisasi di Indonesia tuh ada kan. Kita ini masanya ada perdebatan di kita itu, selalu ada perdebatan, terutama kritikan dari Aswaja dan orang yang dianggap berdakwah terhadap sunnah, itu namanya Wahabi, katanya mereka begitu panggilnya. Jadi ini kita pakai sepanjang kitab ini terutama di Indonesia yang mereka biasa nyebutnya Aswaja, mereka pakai, kita pakai gitu. Jadi itu adalah kita pakai takrib. Kita akan pakai takrib yang mereka biasa baca. Kita karena kalau sekiranya benar, kita tidak akan ingkari. Supaya sesuai dengan kebiasaan masyarakat kita. Jadi masyarakat kita biasa pakai mazhab Imam Syafi'i dan kita benarkan, ya kita pakai. Biasa mereka pakai kitab itu, kita pakai gak masalah. Jadi kita pakai kitab yang terkenal di sini, yaitu kitabnya Matan Abu Syuja atau Takrib Al-Ghoyah wa Takrib. Kita akan baca itu. Tapi insya Allah minggu depan, bukan besok aja insya Allah, kita akan pendahuluan dulu. Jadi sholat ini penting. Kenapa? Karena sholat ini rukun Islam. Sholat itu rukun Islam. Dan para salaf itu memandang tidak ada suatu amalan di dalam keislaman selain keimanan, rukun iman ya, dan selain syahadat, kalau ditinggalkan itu menyebabkan kafir kecuali sholat. Artinya selain keimanan dan rukun pertama, rukun syahadat, jadi kalau orang gak meninggalkan rukun syahadat, berarti ya memang tidak masuk Islam. Setelah itu, selain meninggalkan rukun iman tadi, itu pasti kafir kalau rukun iman yang diingkari. Itu adalah amalannya itu. Kalau amalannya yang sifatnya dohir, kalau orang meninggalkan, tidak ada dari ulama salaf, terutama dari zaman para sahabat itu, meninggalkannya itu dianggap kafir kecuali sholat. Karena ada hadis Nabi tegas, kata al-ahdu bainana wa bainal kafir as-shalah. Perjanjian antara kami dan antara kafir itu sholat. Artinya dohirnya memang secara hadis
cirinya umat Islam itu tampak dari sholat. Karena syahadat, ya dia udah syahadat juga. Dan kalau orang tidak sholat, apa yang mau kita banggakan, apa yang mau dicirikan dari orang yang tidak sholat? Banyak sekarang yang mengaku muslim gak sholat. Ini kita mengingatkan, banyak orang yang mengaku muslim tapi tidak sholat. Itu ini lagi itu. Apa namanya itu? Itu pikirkan lagi baik-baik. Gimana caranya? Mengaku muslim tapi tidak mau sholat. Dan banyak. Subhanallah, bingung kita juga. Kenapa orang gak mau sholat? Padahal sholat ini adalah kewajiban. Kenapa banyak orang mengaku muslim, kadang rajin tuh kalau kegiatan-kegiatan hal-hal macam yang kita sebut acara-acara kebid'ahan, tapi kagak mau sholat. Gimana caranya Anda mau menjadi seorang muslim, rajin di acara hal segala macam, tapi bahkan sholat sering ditinggalkan? Nah, itu masalah gede. Itu artinya berarti ada hal yang prioritas. Oke lah, berjamaah, apalagi kalau berjamaah banyak yang lewat. Memang kita juga sulit mencari orang yang untuk ajak berjamaah di masyarakat kita di sini. Menegakkan sholat berjamaah itu sulit. Kenapa? Gak pada datang orangnya, beda. Nah, ketika masyarakat yang sulit menegakkan berjamaah segala macam, yang penting kita sholat dulu. Pokoknya tuh sholat, tapi yang sholat aja banyak yang ditinggalkan. Kita masyarakat itu nggak jauh-jauh, saya tidak akan bicara jauh-jauh, bahkan bisa aja kita sebut dari keluarga kami sendiri, banyak yang sebenarnya mengabaikan sholat. Dan itu subhanallah gitu ya. Itu gimana, kenapa caranya saya nggak tahu juga. Kenapa banyak orang kenapa ringan meninggalkan sholat ya. Itu mungkin satu hal yang besar kenapa itu harus terjadi gitu. Dan alhamdulillah, mungkin untuk dari saya sendiri secara pribadi, alhamdulillah dari kecil saya tidak pernah ninggalin sholat. Tapi ada orang yang sangat ringan meninggalkan sholat. Kenapa? Itu harus dibahas. Padahal sholat itu rukun Islam. Dan ulama itu, terutama ulama salaf itu, tidak dianggap penyimpangan bagi orang yang meninggalkan sholat terus dikafirkan. Itu kan kata Qutaibah bin Sa'id, saya hafal tuh dari Qutaibah bin Sa'id, wala nukaffiru ahadan bidambin illa tarkas sholati. Kan gitu, itu Qutaibah bin Sa'id. Jadi keakidah kita ahlu sunnah itu, memang kita tidak mengkafirkan orang yang berlaku maksiat, tidak. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, nah itu artinya boleh orang mengkafirkan. Berjalan di ahlu sunnah, berjalan di para ulama, terutama ulama-ulama terdahulu, ulama salaf itu, ada dianggap meninggalkan sholat itu kafir. Nah, itu artinya sholat itu masalah gede, masalah besar yang harusnya tidak pantas untuk ditinggalkan. Begitu. Jadi harusnya tuh begitu, sholat itu tidak pantas untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena sholat ini penting. Kita bahas itu dulu. Nanti praktek sholat nanti atau bagaimana sholat, insya Allah kita bahas di pertemuan besok, insya Allah. Dan sebagaimana saya pernah berkata, mungkin bukan di sini, saya di ceramah saya sampaikan. Saya di Bekasi ini saya cerita, saya pernah dapati seorang imam sholatnya itu nggak benar, itu nggak sah itu kalau menurut saya itu. Kenapa? Karena tidak sempurna rukun sholatnya, maksudnya di dalam sujudnya, anggota sujud. Makanya saya tanya, apa Pak, Bapak tahu nggak anggota sujud itu berapa? Dia nggak tahu, padahal dia sarjana agama. Subhanallah, dia ngerasa sebagai dianggap tokoh masyarakat, dianggap ustadz, dianggap sarjana agama, tapi tidak tahu sujud. Artinya ini masalah besar di umat kita. Kadang-kadang walaupun dia itu
tokoh agama, walaupun dia itu ustadz, kadang-kadang di masalah basic saja ini tidak tahu. Dan sebagaimana yang sekarang diejekan, ada yang ejekan kepada ustadz terkenal yang saya tidak mau nyebutnya. Beliau ada jasanya banyak. Tapi beliau ditanya apa rukun qouli di dalam sholat, beliau jawab tidak tahu. Ya di konteks itu ya mungkin memang benar, manusia itu kalau ditanya tidak tahu ya jawab tidak tahu. Tapi masalahnya dalam kritikan, terutama orang yang sangat membenci terhadap dakwah ahlu sunnah itu, ya kalau masalah begitu aja kamu nggak tahu, modal kamu apa untuk dakwah? Nah gitu permasalahannya. Ini masalah basic kok kamu kagak tahu gitu. Rukun qouli itu ucapan, rukun yang ucapan di dalam sholat kamu tidak tahu, terus kamu sholat gimana? Nah ini masalahnya kan. Ya memang dakwah sholat ya tidak perlu, ya memang secara hukumnya kita tidak perlu tahu ini tidak tahu. Tapi masalahnya memang berarti pendidikannya memang tidak mendapatkan penjelasan. Tapi kalau sholat bisa sholat, yang penting sebenarnya bisa sholat, gak masalah. Artinya sebenarnya karena di masyarakat itu dianggap sesuatu yang sederhana, ya kalau tidak tahu itu menjadi celaan akhirnya. Jadi kita harus bisa jawab. Atau jangan buka pertanyaan. Nah gitu masalahnya. Jangan bertanya. Kita ya udah, kalau kita misalkan takut ya keliru, ya gak usah buka pertanyaan yang begitu gitu. Atau jangan dibaca itu. Jangan dibaca aja konsepnya. Supaya tidak menjadi celaan. Itu kasihan kita ada orang-orang yang dianggap berjasa, terkenal, tapi dalam hal-hal yang basic yang tadi kalau tidak tahu pun aib kan gitu sebenarnya kan. Kalau tidak tahu ya aib juga tidak tahu di dalam masalah yang sederhana. Misalkan tadi rukun qouli, ya baca Al-Fatihah itu rukun qouli. Allahu Akbar, ya kalau orang sholat tidak mengucapkan Allahu Akbar itu tidak sah. Kenapa? Karena itu sholat itu miftatuha at-takbir. Pembukanya adalah at-takbir. At-takbiratul ihram itu adalah rukun qouli. Salat, qiraatus salat, Al-Fatihah, itu baca Al-Fatihah adalah rukun qouli. Jadi rukun sifatnya ucapan. Kalau dia tidak mengucapkan itu, tidak membaca itu, tidak sah salatnya. Nah itu rukun qouli. Ada 5. Contohnya kan kita lagi memberikan penjelasan bahwa kadang tadi ustadz terkenal nggak tahu ditanya tentang rukun qouli. Jadi kita jangan menyepelekan ini masalahnya. Dan jangan terlalu menjadi orang yang terlalu melihat merek gitu. Ini terkenal, itu pasti berilmu. Ternyata tidak. Kenyataannya ada ustadz yang terkenal ditanya rukun qouli tidak tahu. Ditanya tentang arsy, makhluk atau bukan, saya tidak tahu juga. Ini jadi bahan kritikan karena ini masalah ini harusnya tidak boleh. Ini masalah harusnya yang begini tidak boleh tidak tahu, harus tahu. Sama seperti saya mengkritik kemarin ada seorang ustadz, dia jadi imam, dianggap ustadz, sarjana agama, tidak tahu sholat, jadi imam, terus gimana? Ini kan nggak boleh kalau begitu kan. Jadi nggak boleh. Jadi kenapa saya buat pembelajaran ini, saya dari dasar lagi. Ini supaya disimak oleh semua, bebas. Dari anak kecilnya, dari anak dewasanya, orang tuanya. Kadang ustadz supaya mereview kembali. Karena kadang-kadang yang dianggap ustadz pun dalam hal-hal dasarnya ternyata kelewat gitu. Ini masalahnya mereka juga ngaku. Kita tuh kadang-kadang pengajian tinggi-tinggi sudah bicara macam-macam, tapi yang dasarnya bobrok gitu. Nah saya mungkin pengajiannya kenapa ini dasar lagi tapi maksudnya begini, karena yang dasar ini kita tidak boleh gugur dalam hal dasar gitu loh. Karena kalau dasar orang tidak tahu, runtuh semuanya. Ini kalau orang tidak tahu rukun sholat, terus ngapain kamu hidup? Gak sah sholatnya gimana? Apalagi jadi imam kan gitu. Kita nggak tahu rukun iman, kamu ngapain kan gitu? Hidup ini gimana kan gitu. Nah saya dasarnya lagi kenapa? Karena ya memang alhamdulillah saya dari kecil ya saya belajarnya dari dasar, ya belajar dari kecil. Jangan lama-lama akhirnya ya banyak loh saya dari kecil belajar terus. Gitu. Jadi
Akhirnya jadi banyak yang kita pelajari, baca ini, baca banyak. Jadi karena lama belajarnya, tapi kita runtut dari kecil, dari kitab-kitab yang kecil. Ya lama-lama kita belajar lah mustalahul hadis, beberapa kitab, kita belajar ulumul Quran, bahkan dihafal. Ya akhirnya karena kita dari kecil runtut begitu. Tapi kalau orang loncat-loncat belajarnya, ya kadang-kadang hal yang kecil ini gugur. Dan itu saya paham tuh kenapa guru kami itu selalu mengkritik. Ini banyak orang salah cara belajarnya. Kadang beliau mengkritik walaupun kadang dokter, ya kerasa sekarang walaupun dokter dia nggak dianggap, walaupun dokter juga kalau ilmunya begitu bolong-bolong, ya akhirnya jadi kritikan kali itu walaupun dokter. Dan saya sendiri, saya bukan orang yang pengagung kegelaran. Oh dokter apa, saya nggak peduli juga. Saya tidak peduli. Saya juga dalam keagamaan saya nggak ada gelarnya. Saya dalam umum saya ada gelarnya. Saya S2. Tapi di dalam keagamaan saya nggak ada gelarnya. Saya tidak ada gelarnya. Saya ada kuliah kemarin S1 online nggak diselesaikan. Begitu. Jadi maksudnya saya nggak ada gelarnya nggak masalah karena memang ilmu ini kita tidak ada gelar. Imam Syafi'i apa gelarnya? Tidak ada gelarnya, apa profesor, dokter, nggak ada Imam Syafi'i. Dianggap imam. Imam Ahmad tidak ada gelarnya, apa gelarnya? Imam Al-Bukhari. Bahkan Nabi Muhammad apa gelarnya? Nabi Muhammad nggak ada gelarnya, nggak ada Nabi Muhammad SLC. MA nggak ada Nabi Muhammad gelarnya. Jadi kita dalam beragama nggak perlu gelar-gelar. Yang penting kita paham dengan ilmunya. Yang penting kita belajar dari guru. Itu aja yang masalah. Jangan sampai ada orang yang harusnya paham, apalagi dia jadi ustadz, apalagi gelarnya doktor, apalagi jadi imam, masa sholat tidak bisa, gitu masalah ditanya tentang sholat, hal yang basic tidak tahu, wah itu aib. Sama dengan tadi saya pertanyaan tadi jam baca kitab misalkan, ya orang apalagi kalau membahas, oh dia menceritakan saya membuat metode ini bisa baca kitab, pasti baca kitab dia salah-salah, tidak tahu maf'ul, tidak tahu fiil, ya itu keliru. Kamu ya kalau kayak anak kecil gitu, kalau anak kecil gak bisa ya wajar. Tapi kalau mempopulerkan diri ahli di bidang itu dan gagal di dalam masalah itu, ya itu akhirnya jadi celaan gitu. Kita anak kecil yang lagi belajar sama sekali, ya itu nggak pantas untuk gugur dalam hal sepele. Karena itu pelajaran kita akan memfokuskan kepada hal-hal yang dasar dulu. Mungkin saya bisa ngebahas geopolitik, saya bisa karena saya itu mengamati geopolitik. Saya bisa bahas ekonomi karena saya master di bidang ekonomi. Tapi saya nggak masuk ke sana dulu. Ngapain? Kita ngebahas yang kecil-kecil dulu. Gini yang kita bahas yang kita ini rukun fardu ain ini. Kita fardu ain yang kita harus lulus. Jangan sampai karena saya dapati ada orang tua umur udah puluhan tahun, subhanallah, kagak bisa sujud. Ngapain aja, ya Allah. Dan saya sedih. Ini saya sedih. Ini adalah realita. Jadi kalau saya tes banyak orang baca Fatihah belum tentu lulus. Kan begitu. Terus kamu ngapain aja umur sekian puluh tahun nggak belajar yang dasar. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.